Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Susanti. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Pendidikan Matematika. Hah? Matematika? Seriusan ngambil matematika? Banyak banget dari kalian yang menganggap bahwa matematika itu mata pelajaran yang serem, yang rumit, dan bikin pusing. Padahal matematika itu tidak semenyeramkan itu loh. Matematika itu asik untuk dipelajari. Kok bisa sih matematika itu asik? Jadi di dalam matematika ada istilah yang namanya etnomatematika. Nah, dengan adanya etnomatematika ini, kita dapat lebih mudah untuk mempelajari materi karena kita akan mempelajari matematika dengan unsur budaya yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beragam macam budaya. Contohnya seperti alat musik tradisional, tari tradisional, batik, dan masih banyak lagi dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu etnomatematika itu apa ya? Etnomatematika adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar mempermudah menjelaskan realitas hubungan antara kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitar dengan pembelajaran matematika. Tujuan etnomatematika adalah untuk mengetahui ada cara-cara berbeda dalam menyampaikan materi matematika, sehingga peserta didik tidak bosan dan akan lebih mudah memahami materi matematika yang diajarkan. Wah, pasti asik ya belajar dan juga mengenal budaya. Pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Tonton terus video ini. Tujuan pembelajaran. Dengan cara mengamati, peserta didik mampu memahami konsep pola bilangan, mendeskripsikan konsep barisan dan deret aritmatika maupun geometri, serta mampu menggunakan konsep barisan aritmatika dan geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Teman-teman, pertama-tama kita harus memahami dulu tentang barisan dan deret. Kita mulai dari barisan dulu. Kalau kita dengar kata-kata barisan, pasti yang terpikir adalah jejeran orang-orang atau kumpulan orang-orang atau benda-benda lainnya. Nah, sama konteksnya di barisan ini. Barisan adalah angka yang berbaris dan diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari dua macam barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui ini motif batik apa? Ada yang tahu? Benar sekali, ini adalah motif batik kapal dari Lampung. Motif batik kapal ini melambangkan nelayan di daerah Lampung. Gambar kapal yang seolah-olah sedang berlayar dan hiasan di sampingnya yang sangat indah. Motif ini menggambarkan ciri khas Lampung. Nah, dari motif batik kapal ini, dapatkah kalian menemukan pola unik pada motif batik ini? Ternyata, hiasan di motif batik kapal ini membentuk sebuah pola barisan, yaitu 1, 2, 2, dan 3. Nah, pola barisan ini jika diteruskan bilangan selanjutnya adalah 4. Nah, coba sekarang kalian amati barisan angka-angkanya. Tanpa diberi apa-apa, hanya dengan kreativitas dan logika teman-teman, pola dari barisan ini tuh apa? Polanya apa teman-teman? Bertambah, berkurang, dikali, atau dibagi? Nah, benar sekali, ditambah 1. Dengan demikian, barisan
di atas ini disebut dengan barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah kumpulan angka-angka yang memiliki selisih atau lompatan yang sama. Jadi ini mempunyai lompatan yang sama. Lompatannya adalah 1, 1. Unsur pertama dari barisan yang terpenting adalah yang paling depan. Yang paling depan berapa? Yang paling depan adalah 1. Nah, bilangan yang paling depan ini mempunyai sebutan atau nama yang disebut dengan A. Nah, kemudian teman-teman, ini kan angkanya ada banyak. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Nah, dulu matematikawan sepakat untuk memberikan istilah U1, U2, U3, U4 atau barisan keempat atau suku keempat atau urutan keempat, U5 dan seterusnya. Nah, apa itu U? U adalah sebutan untuk suku pada barisan. Nah, di dalam barisan aritmatika ini kita mengenal satu unsur baru, yaitu B. Kalau di barisan ini, B-nya berapa teman-teman? B-nya sudah terlihat, B-nya adalah 1. Kita tinggal lihat lompatannya saja. 1 ke 2 itu ternyata ditambah 1. 2 ke 3 itu juga ternyata ditambah 1. 3 ke 4 juga ditambah 1 dan seterusnya. Berarti beda di dalam barisan ini yaitu 1. Rumus barisan aritmatika. Nah, kita sudah mengenal unsur-unsur yang ada di barisan aritmatika. Sekarang kita ingin menentukan rumus barisan aritmatika. Coba teman-teman perhatikan. U1 nilainya adalah 1. 1 juga disebut dengan A. Berarti U1 sama dengan A. Coba kalau U2 itu nilainya 2. Jadi bagaimana biar hasilnya 2? Oh, ternyata A ditambah B. A-nya 1, B-nya 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2 atau U2. Berarti U2 adalah U2 sama dengan A ditambah B. A ditambah bedanya adalah 1. Lalu kalau U3 nilainya adalah 3. Jadi bagaimana? Jadi berarti kita harus melewati A ditambah B-nya 1 ditambah lagi 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi U3 adalah A ditambah 2B karena lompatannya adalah 2. Kalau U4 nilainya adalah 4. Berarti A ditambah bedanya ada berapa? Untuk menuju ke suku keempat ada 3. Berarti U4 adalah A ditambah 3B. U4 adalah A ditambah 1, 2, 3. 3 beda. Sampai seterusnya hingga kita ketemu rumus UN nanti. UN, N itu nilainya tidak diketahui, N itu nilainya bisa berapa saja dan bilangan real. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini A-nya itu masih tetap. Yang berubah hanya koefisien B-nya saja. Kita lihat waktu U2, rumusnya adalah A ditambah B.
2, di sini B-nya cuma 1. Kalau di U3, A ditambah 2B. Yang berubah adalah koefisien B-nya aja. Jadi dari sini bisa kita tarik rumus barisan aritmatika bahwa UN adalah A ditambah N-1 dikali beda. N-1 dikali beda. U4 berarti A ditambah 3B. N-nya 4 dikurangin 1 sama dengan 3B. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari sini bahwa rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Deret aritmatika. Ini kan namanya barisan aritmatika. Nah, yang dinamakan deret ini adalah barisan ini kita ingin jumlahkan. Deret adalah penjumlahan dari sebuah barisan yang disimbolkan dengan SN. Misal kita punya barisan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan yang ditanya U4. Ingat, berarti suku keempat atau angka keempat dari barisan di atas. Suku keempatnya berapa? 1, 2, 3, 4. U4-nya adalah 4. Kalau yang ditanya S4, itu artinya penjumlahan 4 suku pertama. Penjumlahan 4 suku pertama. Jadi S4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi deretnya adalah 10. Nah, sekarang misalnya kalau yang ditanya adalah S100. Jadi ternyata ada pola yang unik teman-teman. S100 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 100. Kita fokus pada suku yang paling depan dan suku yang paling belakang. Nah, ini jika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 101. Kita geser lagi ke suku yang kedua dan suku yang ke-99. Ini jika dijumlahkan juga hasilnya adalah 101. Lanjut ke suku ketiga dengan suku ke-98. Ini jika dijumlahkan juga hasilnya adalah 101. Jadi intinya kalau kita kelompokkan yang depan dengan yang belakang terus bergeser satu demi satu, itu jumlahnya adalah 101. Nah, kalau di sini ada 100 kelompok, 100 bilangan, kita kelompokkan menjadi 22, berarti totalnya adalah 50 kelompok. Nah, 1 dengan 100, 2 dengan 99, 3 dengan 98, dan seterusnya hingga 50 dengan 51. Nah, ini jika dijumlahkan juga hasilnya adalah 101. Nah, dari sini secara tidak langsung berarti kalau ingin mencari deret 100, deret S100, berarti 101 ditambah 101 ditambah 101 hingga 50 ya, atau 101 dikali 50 kelompok. Nah, dari sini kita mendapat konsep yang mendasari rumus dari deret aritmatika. Nah, 100 bilangan ini dibagi menjadi 50 kelompok. Itu adalah N/2. N-nya adalah 100 karena yang ditanya adalah S100 per 2. N/2 jadinya 100 dibagi 2 adalah 50 kelompok. Dan kita lihat 1 ini adalah suku awal,
dan 100 ini adalah suku akhir. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2A plus UN, di mana N per 2 ini adalah banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok ada 50. Dan A ini adalah suku awal plus UN. UN ini adalah suku akhir. Suku akhirnya. Jadi S100 dari barisan ini adalah 5050. 50 dikali 101. Hasilnya 5050. Nah, adakah kalian mengetahui tentang Reok Ponorogo? Atau adakah dari kalian yang malah mengikuti komunitasnya? Nah, Reok Ponorogo merupakan kesenian yang harus dilestarikan. Reok Ponorogo ini adalah kesenian khas Kabupaten Ponorogo. Walaupun begitu, ternyata di Lampung juga ikut melestarikan Reok Ponorogo ini. Tahukah teman-teman, ternyata terdapat alat musik yang mengiringi Reok Ponorogo ini yang memiliki konsep matematika dan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Alat musik yang dimaksud yaitu trompet. Nah, coba sekarang kalian amati ukuran jarak pada setiap lubangnya trompet. Ukuran jarak pada setiap lubang trompet ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, dan dari sini terbentuklah sebuah barisan. Coba amati polanya. 1 ke 2 itu ternyata dikali 2. 2 ke 4 itu ternyata dikali 2 juga. Dan seterusnya. Kalau ada kumpulan angka-angka yang polanya seperti ini, inilah yang disebut dengan barisan geometri. Konsepnya mirip dengan aritmatika, hanya beda polanya saja. Kalau barisan aritmatika dikenal dengan barisan penjumlahan atau pengurangan, barisan geometri ini kita kenal dengan barisan perkalian atau pembagian. Jika di barisan aritmatika kita kenal dengan unsur beda atau selisih atau lompatan elemennya, di barisan geometri ini kita kenal dengan nama rasio. Atau disimbolkan dengan huruf R. R itu apa? R itu yang ini. Dia tuh dikalikan berapa sih? Nah, pada soal ini R-nya adalah 2. Coba teman-teman sekarang perhatikan barisannya. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, U1 nilainya adalah 1. Atau 1 ini kita sebut juga dengan A, karena A itu adalah bilangan awal, suku awal. Lalu kalau U2 nilainya adalah 2. Jadi A dikali 2. Atau 1 dikali 2. Nah, 1 ini itu apa? 1 ini adalah A. 2 itu apa? 2 itu adalah R. Jadi U2 adalah A dikali R. Lalu kalau U3 nilainya adalah 4. Jadi bagaimana? Berarti 1 dikali 2 kuadrat. Satunya ini adalah A, dan 2 kuadrat ini adalah R-nya. Atau A dikali R kuadrat. Lalu yang keempat, U4 adalah nilainya adalah 8. Berarti 1
dikali 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 3. Satunya itu adalah A, duanya itu adalah R pangkat 3. Nah, dari sini kita lihat. Jika N-nya 3, pasti nilainya ini berkurang 1. 4, ini juga berkurang 1. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan untuk menentukan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R N-1. A-nya itu tidak pernah berubah ya teman-teman. A dikali R N-1. N-nya bisa berapapun dan bilangan real. Geometri sama konsepnya dengan deret aritmatika, jadi deret geometri hanya kita jumlahkan saja. Ini rumusnya ada 2, yaitu yang pertama ada Sn sama dengan A R pangkat N-1 dibagi R-1, atau Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, untuk memperdalam materi tentang barisan dan deret, ini ada beberapa contoh soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, teman-teman, adakah yang pernah tahu ini tugu apa? Benar sekali, ini adalah tugu pepadun. Tugu pepadun merupakan monumen berbentuk dua pasang tangan penari tanggai berlapis perunggu, menopang singgasana pepadun yang di atasnya dilindungi payung bersusut 3, masing-masing payung warna putih yang di atas, payung warna kuning yang di tengah, dan payung warna merah yang di bawah. Dalam masyarakat adat pepadun, payung agung dimaknakan sebagai tanda kebesaran raja adat. Ketiga warna dari payung tersebut melambangkan tingkat kedudukan penyimbang atau kepala adat pada masyarakat Lampung beradat pepadun. Nah, payung agung tersebut membentuk deret aritmatika. Jika diketahui suku pertama dan suku ketiga masing-masing adalah 90 cm dan 250 cm, jumlah U5 adalah gamelan packing atau disebut juga cetik adalah instrumen musik dari daerah Lampung Barat dengan menggunakan alat musik gamelan. Nah, jika diketahui U2 sama dengan 16 cm dan suku ke-7 sama dengan 23,5 cm, berapakah S10? Nah, Lampung memang dikenal sebagai daerah penghasil pisang, maka tak heran jika kudapan berbahan dasar pisang banyak ditemukan di Lampung. Satu di antaranya adalah keripik pisang. Banyak sekali home industry yang membuat keripik pisang ini. Keripik pisang di Lampung memiliki varian rasa yang cukup banyak, di antaranya original, coklat, susu, keju, pedas, dan sebagainya. Produksi sebuah pabrik keripik pisang pada 2 tahun yang lalu di bulan pertama adalah 500 buah. Karena ada pandemi COVID-19, produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya. Tentukan jumlah produksi pada bulan kelima dan jumlah produksi selama 5 bulan pertama. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mempelajari tentang
barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Dari materi tadi ternyata bisa dihubungkan dengan kebudayaan kita. Dari pembelajaran tadi, kita tidak hanya belajar tentang barisan maupun deret aritmatika dan geometri, tetapi kita juga lebih mengenal tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini, dengan harapan teman-teman bisa memahami dengan baik atas apa yang saya sampaikan di video ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini hingga selesai. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.